Informasi lainnya, saudara tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, menyatakan siap jika diminta jadi saksi kasus dugaan fitnah yang dilaporkan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Hal ini disampaikan Roy di Polda Metro Jaya saat melakukan wajib lapor sebagai tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Jokowi. Roy sebut mendukung langkah Yusuf Kala melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim terkait dugaan tudingan Rismon terhadap JK membiayai Roy Suryo 5 miliar untuk memperkarakan kasus ijazah Jokowi. Selain jadi saksi, Roy sebut dirinya siap jadi diminta menjadi ahli dalam perkara ini. Bukan saya minta, ditawarin gitu loh. Ini kalau saya minta sama Rasman, kami mendukung penuh ya upaya pelaporan dari Bapak Wakil Presiden kita yang ke-10 dan ke-12 yaitu Bapak Muhammad Yusuf Kala untuk melakukan laporan, dan kemarin sudah diterima dengan di Bareskrim dengan STTL nomor 135/5 Bareskrim 2026. Kita dukung statement Pak JK dan saya siap, atau kami siap ya, bukannya saya. Kami siap untuk mendukung, membantu apakah itu menjadi saksi atau menjadi ahli ya, dalam perkara ini. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala merasa terhina dengan tudingan dirinya membiayai Roy Suryo CS untuk terus mempermasalahkan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Karena itu, Yusuf Kala mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Rismon Sianipar dan sejumlah akun YouTube penyebar hoaks tersebut. JK menyebut sangat menghormati Jokowi yang bersama-sama memimpin Indonesia di periode 2014-2019. Sehingga tudingan membayar Roy CS 5 miliar rupiah adalah tuduhan yang merendahkan martabatnya. Penghinaan karena sangat tidak etis bagi saya. Pak Jokowi itu bekas presiden, saya wakilnya. Masa saya bayar orang 5 miliar untuk menyelidiki beliau? Itu tidak pantas dan tidak mungkin saya lakukan. Yang itu penghinaan dan merugikan saya, martabat saya, bahwa saya membiayai orang untuk memeriksa atau mengkhianati atau memeriksa Pak Jokowi. Menanggapi laporan JK terhadap kliennya atas penyebaran berita bohong, kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, membantah kliennya melakukan hal tersebut. Nanti di SPKT diuji, analisa dulu bukti-bukti awal apa yang disodorkan pelapor. Karena sejauh ini, klienku Rismon tidak pernah menyebut seperti yang di video-video beredar itu. Isu soal Jokowi yang membiayai Roy Suryo CS untuk menggugat ijazah bukan kali ini saja bergulir. Sebelumnya, tahun lalu, Jokowi sendiri yang menyebut ada orang besar yang menjadi backing para penuding ijazah palsu. Menurut Jokowi, ada agenda politik, termasuk agenda pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Mengarah kemana? Mengarah ke... Ya, semua udah tahu lah. Ya, kasih. Nama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat sempat dibawa-bawa dalam pusaran kasus ini. Ketika itu, kubu Jokowi sempat menyebut bahwa ciri orang besar adalah berbaju biru, yang kemudian membuat publik menghubung-hubungkannya dengan SBY dan Partai Demokrat. Namun, Partai Demokrat membantah bahwa SBY menjadi backing dibalik terus bergulirnya isu ijazah palsu yang diserukan Roy Suryo CS. Ternyata melakukan tuduhan bahwa ada orang besar di balik kisruh ijazah palsunya. Jadi kita melihat kurang pas ya seorang
seseorang yang pernah memimpin Republik ini selama 10 tahun malah melakukan tuduhan yang sifatnya insinuasi. Tuduhannya menuduh orang tapi tidak percaya diri, menuduhnya diam-diam gitu loh. Jawab bahwa tinggal tunjukkan saja, selesai perkara. Semua adem, tentram, dan damai Indonesiaku. Mengenai beredarnya sejumlah nama tokoh politik yang diduga berada di balik tudingan ijazah palsunya, Jokowi menolak berspekulasi. Ia juga tidak mau menuduh siapapun dan hanya ingin agar proses hukum tetap berjalan. Saya tidak mau berspekulasi dan saya juga tidak mau menuduh siapapun. Biarkan proses hukum dan proses yang lain berjalan apa adanya. Artinya kalau untuk spekulasi itu kan ada muncul dari Rismon ya Pak, seperti apa tadi? Ya, tanyakan ke dia. Kini muncul lagi isu soal pendana penuding ijazah Jokowi, dan isu ini muncul sejak Rismon memutuskan balik badan dari kubu Roy dan memilih jalur restoratif justice dengan meminta maaf kepada Jokowi dan juga putranya Gibran Rakabuming. Meski begitu, SP3 atas kasus Rismon hingga kini belum dikeluarkan penyidik Polda Metro Jaya. Terakhir, Rismon beserta para pelapor dan relawan Jokowi menandatangani kesepakatan restoratif justice di hadapan penyidik pada 2 April lalu. Tim Liputan Kompas TV.